Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin membahas tanya jawab seputar seleksi CPNS Kemendikbudristek tahun 2023. Yang pertama terkait batas usia pelamar. Berapakah batas usia pelamar CPNS Kemendikbudristek tahun 2023? Yaitu untuk lulusan S2 minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Untuk pelamar S3 minimal 18 tahun dan maksimal 40 tahun. Yang kedua yaitu proses pendaftaran. Nah, bagaimana cara mendaftar pada seleksi CPNS Kemendikbudristek tahun 2023? Pendaftaran seleksi CPNS 2023 dapat dilakukan melalui laman SSCSN BKN, yaitu sscsn.bkn.go.id. Yang ketiga mengenai pindaian dokumen asli. Apa yang dimaksud dengan pindaian dokumen asli pada tata cara pendaftaran? Yaitu pindaian dokumen asli atau scan adalah hasil pemindaian dari dokumen fisik asli, bukan fotokopi. Contohnya, scan dokumen ijazah asli, bukan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Selanjutnya, penggunaan SKL atau ijazah sementara. Bolehkah menggunakan surat keterangan lulus atau SKL atau ijazah sementara untuk mendaftar? Tentunya tidak bisa, Bapak Ibu ya. Tidak bisa. Untuk surat keterangan lulus atau ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk persyaratan pelamaran CPNS Kemendikbudristek. Selanjutnya, untuk jenjang pendidikan pelamar. Apakah pelamar dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalkan S2, dapat mendaftar pada jabatan dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah, misalkan S1? Tentu bisa, Bapak Ibu ya. Pelamar dapat mendaftar pada jabatan dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah. Jenjang lowongan jabatan tersebut tersedia dengan menggunakan ijazah yang sesuai baik jenjang maupun kualifikasi pendidikan dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Selanjutnya, jumlah pelamar. Apakah saya dapat melamar lebih dari satu jabatan? Tentunya tidak bisa ya. Setiap pelamar hanya diperkenankan mendaftar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN atau misalkan CPNS atau P3K di satu instansi, satu jabatan. Masalah terkait NIK dan nomor KK. Apakah yang harus saya lakukan jika NIK dan nomor KK saya tidak ditemukan? Nah, untuk itu Anda harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai alamat di KTP Anda. Selanjutnya, terkait lupa password. Apa yang harus saya lakukan jika saya lupa password yang saya gunakan pada saat mendaftar di laman SSCSN? Anda dapat mengikuti petunjuk yang ada pada menu layanan helpdesk di sscsn.bkn.go.id. Untuk penggunaan surat keterangan perekaman EKTP. Apakah surat keterangan perekaman EKTP dapat digunakan sebagai pengganti KTP untuk mendaftar? Tentunya bisa, Bapak Ibu ya. Surat keterangan perekaman iktp yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku dapat digunakan. Yang ke-10, pengecekan akreditas perguruan tinggi. Bagaimana cara mengecek status akreditas perguruan tinggi atau prodi saat Anda lulus? Anda dapat mengakses di www.banbt.or.id dan membuka menu data akreditas atau meminta informasi dari perguruan tinggi atau prodi Anda mengenai status akreditasi saat Anda lulus. Selanjutnya, penggunaan e-materai. Apakah persyaratan penggunaan e-materai pada surat lamaran dan surat pernyataan diri dapat digantikan dengan materai fisik? Tentunya tidak bisa, Bapak Ibu ya. Penggunaan e-materai adalah kebijakan dari Panselnas untuk seleksi CPNS tahun 2023 dan wajib menggunakan e-materai yang diterbitkan oleh Bapuri ya. Selanjutnya, dokumen wajib yang menggunakan e-materai. Dokumen apa saja yang harus dibubuhi e-materai? Yaitu surat lamaran dan surat pernyataan diri harus dibubuhi oleh e-materai. Selanjutnya, format surat lamaran. Bagaimana bentuk dan format surat lamaran yang harus saya buat?
Untuk ini Anda dapat mengunggah format surat lamaran pada menu dokumen di halaman SACN Kemendikbud atau casn.kemendikbud.co.id. Surat lamaran harus ditandatangani basah dengan tinta hitam sebelum diunggah dan dibubuhi ematerai 10.000. Selanjutnya surat pernyataan data diri terkait formatnya ya. Bagaimana bentuk dan format surat pernyataan data diri yang harus saya buat? Formatnya dapat diperoleh pada menu dokumen di halaman CASN Kemendikbud. Pastikan Anda membubuhi dengan ematerai 10.000 sebelum mengunggahnya. Selanjutnya cara membubuhkan ematerai. Bagaimana cara membubuhkan ematerai pada dokumen saya? Anda harus mengikuti petunjuk yang ada pada aplikasi pendaftaran sssn.bkn.co.id ya. Selanjutnya masalah unggah dokumen. Apa yang harus saya lakukan jika saya gagal mengunggah dokumen? Tentunya pastikan bahwa format dan ukuran file yang Anda unggah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengunggah dokumen lebih dari satu halaman. Bagaimana cara mengunggah dokumen yang memiliki lebih dari satu halaman? Anda dapat menggabungkan semua halaman dokumen tersebut menjadi satu file format PDF. Dokumen yang digabung tidak boleh dikompres dalam format zip, RAR, atau sebagainya. Demikian Bapak Ibu, tanya jawab seleksi CPNS Kemendikbudristek tahun 2023. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.